Tapi menurut Anda benarkah ini sudah tepat dan hal yang wajar? Pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPK Abraham Samad terkait isi podcastnya ini? Baik, kalau terkait dengan pemanggilan, memang penyidik ya berdasarkan pengalaman saya tentu akan memanggil ya semua pihak ya yang bisa dimintai keterangannya atau diperiksa terkait dengan tindak pidana yang diduga oleh penyidik terjadi. Oke. Ini kan sudah sprindik ya. Sudah perintah penyidikan gitu ya. Artinya kita tahu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik ya untuk ya mencari barang bukti dan menemukan tersangka. Sehingga ya apa yang dilakukan memanggil semua menjadi saksi. Ya. Itu terlebih dahulu, itu yang utama. Karena keputusan MK juga seperti itu. Namun ya kita kan juga sudah bisa menebak ya kemana arahnya. Tadi Pak Arianto juga sudah mengatakan bahwa ini kan Pak Abraham ini kan adalah host, ya kan, dari suatu rangkaian yang saya sebenarnya kalau ijazah saya nggak terlalu ini ya, terkait ijazah palsu tidak palsu dan sebagainya. Tetapi yang kita inginkan kita perjuangkan dari masyarakat sipil adalah bagaimana kebebasan berekspresi. Kita memang saya paham apa itu barang bukti elektronik, podcast ya bisa digunakan gitu kan. Jangankan podcast yang panjang itu, yang video 2 detik aja bisa gitu kan. Karena sudah diatur, bahkan di Undang-Undang Tipikor ada. Namun ya kita lebih tadi, kenapa kita membela Pak Abraham Samad? Kenapa? Ya karena kita melihat bahwa ini adalah bentuk ya upaya untuk kebebasan berekspresi jadi berkurang. Kenapa? Karena kalau judulnya misalnya seperti ini, membantu penanganan sebuah perkara yang saat ini tengah ditangani oleh negara. Nah, itu oke gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa Pak Abraham Samad dalam suratnya dia sebagai saksi. Oke, saya sepakat. Kalau saksi sepakat, siapa aja bisa dipanggil oleh penyidik ya. Tetapi kemudian kan ada juga yang diduga dilakukan setelah nomenklatur ya dari sprindiknya ya. Terkait dengan IT, terkait dengan KUHP, ada sekitar 13 nama, salah satunya Pak Abraham Samad gitu kan. Berarti kan penyidik ya dalam proses penyelidikan ini sebagai terduga. Jadi terduga gitu. Yang kemudian ya bisa jadi ya arahnya terduga itu kan adalah satu fase ya. Naik ke tersangka. Sebelum naik tersangka. Itu yang kemudian kita seluruskan ya bahwa saya pikir kalau misalnya perdebatan bahwa podcast itu harus terdaftar di Dewan Pers, kemudian harus jurnalis dan sebagainya. YouTube aja kan tidak membatasi podcast itu harus syarat-syarat ini. Tapi kan gini, podcast atau YouTube itu kan dibatasi oleh Undang-Undang ITE di situ. Ada pasal 27, pasal 28 pencemaran nama baik, itu kan berhubungan dengan itu. Betul, betul. Kalau kejadiannya seperti itu, ya yang terjadi bahwa orang akan takut untuk berbicara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita berharap bahwa podcast itu dilawan dengan podcast, gitu kan? Kan sebenarnya semua orang bisa jadi podcaster, gitu kan? Ketika kemudian di ranahnya ke pidana, apalagi terkait dengan host ya, saya nggak akan masuk ke dalam ranah material dari material dari ini ya kasus jasa palsu ya. Saya ke hostnya ya, bahwa hostnya itu kan. Kenapa sih orang mau jadi host, ya kan? Karena dia melihat ada suatu fenomena, ya, dan kemudian ingin diungkap supaya publik tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat kan, kalau terkait dengan mensrea kan Pak Abraham Samad juga podcastnya banyak, ya kan? Gak hanya ini. Ya, jadi istilahnya tentu saya pikir kita berharap penyidik bisa bijak lah, bahwa posisi Pak Abraham Samad masih saksi, gitu. Kita akan melihat screenshot yang ada di layar Anda. Nah, kita akan bacakan diperiksa kasus ijazah Jokowi. Abraham Samad ini bentuk kriminalisasi dan pembungkaman. Waduh, sampai seperti ini narasinya ya. Meskipun tadi antara dua penyidik yang sama-sama pernah berjaya di masa di KPK, di Polri. Ini mengatakan saksi loh, kok langsung arahnya ke sana gitu. Nah, ini saya ke Pak Arianto mungkin ya. Pak Arianto, apakah tidak terlalu kejauhan menyampaikan kalimat seperti ini di hadapan publik begitu? Karena kan prosesnya tadi sudah Pak Arianto jelaskan ini sebagai saksi. Atau memang jangan-jangan karena memang masa lalu, jejaknya, pernyataannya, sikapnya ini yang dibidik Pak Arianto? Itu kalau saya melihat ya, itu satu cermin ya bahwa sekarang kebebasan berpendapat tuh kayak gitu, segitu bebasnya. Ya. Itu hak dia. Ya, kemudian apa? Karena sebebas itu negara hadir untuk mengerem itu gitu. Sekarang kan dia kan katanya begini karena saya ditarget gitu kan. Itu kan jadi seakan-akan kan menuduh aparat itu kan menohok dia kan gitu kan.
Itu boleh saja ngomong gitu untuk zaman sekarang ya. Tetapi saya ingin meluruskan begini Pak. Kenapa Pak Abraham Samad itu dipanggil ya? Bukan karena dia podcasternya kemudian dia akan edukasi kemudian dibungkam, itu bukan. Kalau gitu kan semua podcaster kan yang ekstrem sedikit kan dipanggil sama penyidik. Iya. Tapi ini enggak, dia dipanggil karena apa? Karena ada orang yang melapor, ada yang dirugikan. Artinya suaranya itu menyinggung orang lain yang boleh juga dia melaporkan. Suara dia siapa Pak maksudnya? Suara narasumbernya atau si podcasternya? Bunyinya podcast itu yang beredar di sana-sana itu, ada orang yang keberatan dengan berita yang disampaikan melalui podcast itu, yaitu pendukungnya Pak Jokowi. Oke. Kan dia bikin laporan. Ini Pak ingin menebarkan ini kan gitu. Makanya itulah karena ada laporan itu maka penyidik melindungi hak yang pelapor dong. Melakukan penyelidikan dulu kan ada step-stepnya. Kita itu ya tidak boleh berprasangka kan praduga tak bersalah. Makanya ketika ada laporan masuk, langkah pertama adalah memanggil, menanyakan, diklarifikasi apakah iya apa tidak kan gitu. Masalahnya di sini ya, itu karena laporannya banyak dijadikan dengan satu penyidikan yang sama, akhirnya itu tadi di dalam satu panggilan ya ada dugaan kayak gitu kan. Penyidik nggak akan mungkin Pak manggil tanpa ada kaitannya apa. Kaitannya ini. Dia kan dipanggil karena laporan itu kan. Beliau ini kan pernah memimpin lembaga anti rasuah. Makanya artinya kan tahu proses pemanggilan. Ya mungkin dia lupa ya saya kira gitu. Pak Haryanto gini, kan ini banyak pihak yang juga menyampaikan bahwa ini jadi pasal karet nih, Undang-Undang ITE 2728. Maksudnya gimana? Dibilang pasal karet karena itu tadi yang menampilkan tayangan serupa atau podcast dengan isi serupa, menampilkan soal ijazah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini kan banyak sekali. Banyak. Nah, kenapa kok hanya Pak Abraham Samad yang ditarget dan banyak dilaporkan? Yang menyampaikan, tapi yang banyak itu nggak dilaporkan oleh orang. Yang dilaporkan hanya yang tayangannya Pak Abraham Samad itu sehingga terpaksa diperiksa oleh penyidik. Artinya kalau menurut pertanyaan Ho ini, kalau misalnya ada yang melaporkan ya pasti sama dipanggil, diklarifikasi kan. Baik. Ini Pak, sorry itu. Penyidik itu bertahap sekali Pak, itu ya bertahap ya. Jadi sekarang kan zamannya atau KUHP yang baru itu ya, kan presumption of innocence ya gitu ya. Jadi kita bertahap itu Pak, tidak langsung seketika begitu. Makanya dipanggil dulu klarifikasi. Pada saat klarifikasi itulah sebetulnya kesempatan daripada yang dipanggil itu untuk membela diri. Seperti Pak Abraham Samad tadi yang enggak saya edukasi gini-gini. Silahkan omongkan di penyidik nanti. Tetapi kalau dia ngomong-ngomong di luar nanti, itu nanti ada yang lapor lagi. Itu Pak sama itu. Nah, tambah lagi kan jadinya kan masalahnya gitu itu. Jadi ruang untuk mengklarifikasi malah jadi runyam jadi urusannya. Tambah seakan-akan kan dia memang itu kan, jadi seakan-akan memprovokasi rakyat sekarang jangan percaya pada aparat kan kayak gitu. Padahal itu enggak, sama sekali tidak ada. Saya ke Pak Yudi, Bang Yudi, artinya begini, ini udah nggak lagi soal podcaster lagi nih berarti, ini sudah dibidik nih, karena memang nih orang punya track record mungkin, kritis mungkin, dan lain sebagainya. Bukan gitu. Nggak begitu? Bukan gitu. Coba Anda jawab pertanyaan saya itu. Ya tentu kan semua bisa berpendapat ya, termasuk kita dari koalisi masyarakat sipil ya. Jadi mengapa kami waktu itu kan kita tidak terlalu terlibat dalam masalah ijazah palsu dan sebagainya ya. Itu kan biarkanlah mereka. Tapi kemudian kenapa kita membentuk tim advokasi untuk demokrasi misalnya teman-teman ya. Itu kan berbagai macam lintas ya, lembaga HAM dan juga demokrasi. Ya kita hanya ingin masuk ke dalam ranah ya, bahwa bagi kami podcast itu adalah kebebasan berekspresi.